donatur yang memberi kuasa menggugat buat laporan, nggak usah takut. Duit kalian nggak hilang. Datang ke kantor Bang Alvin, datang, diganti duitnya. Jangan mengada-ada ya, hei Indonesia, kalian dengar ya. Ada donatur memberi kuasa ke pengacara, menggugat minta dikembaliin duit. Sedangkan duit siap kita kembalikan. Ya. Padahal duit ada sama Nopi. Sudah ada case-nya. Duit case-nya udah ada. Coba kalian pikirin, duit yang 1,3 miliar ada di yayasan. Yang digugat Agus, yang dilaporin pidana Agus. Padahal siap diganti duitnya, padahal duitnya ada di orang. Kurang apa itu? Ayo, nggak tahu siapa yang ada masalah ini. Saya pengen seluruh hakim agung, hakim-hakim, jaksa polisi, bukanlah pengacara-pengacara yang bikin repot orang buta. Orang susah, terutama Denny Sumargo dan Novi, ini yang lu undang podcast dulu untuk dapat duit kan orang yang buta dapat uang nih. Sekarang terbalik, orang yang melaporin Agus yang lu podcast, yang lu kaget-kaget pura-pura kaget gitu. Nah, jadi nggak tahu siapa yang jahat. Yang kalian buat ceritanya setelah Agus ini penjahat gitu, tapi nggak tahu, saya nggak mau bilang kalian penjahat, tapi yang terjadi adalah itu. Nah, oleh karena itu kita kedatangan malaikat. Nah, kalau di sana katanya malaikat putri. Kalau kita ini bilanglah ini malaikat penolong. Ada keluarga Christian Center dan Bang Alvin bersama nyonyanya Mbak Bio. Ya, Gus, kamu ucapin terima kasih ngomong Gus. Terima kasih banyak buat Pak Alvin. Sama-sama. Bahkan biaya untuk di Singapura pun akan dibantu ya gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Dan sebenarnya Bang Alvin sebenarnya Gus sih tidak terlalu seperti itu sih. Dia hanya kalau memang itu haknya dia kembali, dia akan merugikan Bang Alvin atau ya harusnya jangan terlalu agresif begitu dong, ya harusnya dia tahu diri lah. Orang dibantu itu harusnya merendah, ya. Itu maksud saya, harusnya dia lebih persuasif, ya. Jangan nantangin, ya pengacaranya pun jangan nantangin. Orang dibantu kok begitu, itu aja. Jadi salahnya menurut abang apa? Salah, itu udah salah, pendekatan dari si Agus itu udah salah kok. Teriak-teriak begitu, masih mending dia dibantu. Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas Alvin Lim akhirnya akan menanggung semua biaya pengobatan Agus Salim. Begini videonya. Pak Alvin, semoga Allah yang balas kebaikan Pak Alvin. Oke, berarti biaya hari ini ditanggung iya, 100%. Bukan sama saya sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Pak Asuk Aduan sama Pak Ali Hanafi ya. Mereka sebagai pemilik kedua dan kepala naga, kita ketahuin mereka mau bantu full. Jadi saya menjembatani saja gitu. Nanti kalau dibutuhkan hal-hal lain, kalau perlu saya bisa hubungin konglomerat lainnya untuk bantu Agus bisa. Tapi kita berdasarkan prioritas saja dulu. Bang Alvin ini berarti sebagai perwakilan. Juga di Christian Center. Saya lawyer. Oh, iya. Saya kuasa hukum juga sama kayak Bang kami. Oh, iya. Ya. Bang, ini kan bantuan untuk operasi sepertinya lebih dari cukup, terlebih dari. Bedanya gini, kalau orang kan pemilik kenapa uang. masih? Kalau dia ini pemilik uang lagi gitu. Nah, itu dia. Ya, Iya. Kenapa masih pengen berharap dana yang ada di Tenopi? Ini bukan pengen berharap. Ini bicara tentang yuridis. Oke. Ini orang dibodoh-bodohin, dibully-buliin, dimain-mainin, dikerjain. Jadi dulu dibujuk-bujuk bahwa ayolah uang simpan di sini. Kalau enggak, gua viralin. Kalau enggak, gua laporin ke Dinsos. Akhirnya dia merasa terpaksa. Nah, muncullah 2 LP terhadap Novi maupun terhadap Giri. Nah, kemudian memang butuh uang untuk pengobatan. Kenapa ada Krisna? Kenapa ada Bang Alvin? Iya. Ya karena mau pakai uang mana? Ya kan? Mau pakai uang mana gitu. Karena mereka membuat opini seolah-olah uangnya ada untuk membuat bahkan 2 kali konsep perdamaian. Uangnya akan diserahkan ke tidak jadi kayak main-main kayak gini, orang udah nggak jadi makan, itu yang terjadi Bang Alvin. Nah, tapi kalian harus berpikir positif. Bukan berarti mengikhlaskan, karena ini mereka udah ngelaporin Agus polisi, sudah gugat perdata,
yang sesuatu yang tidak mungkin. Yang dulu awalnya Denny Sumargo agak kalem dikit menyayangi Agus, tapi ternyata sekarang ditanya kaget, tapi kayaknya disiapin sepalstil untuk menjatuhkan Agus. Gunanya adalah Colok. Agus, miringnya itu. Ya, bagus tuh. Agak atas itu aja. Mbak, Agusnya dorong ke sana. Kalau kita lihat tentang persamaan dan solidaritas, Bang Alvin ini bisa jalan ya, tapi dia bisa jalan, tapi untuk menjaga perasaan Agus gitu aja. Jadi inilah solidaritas persamaan, equality yang bersama. Jadi kalau aku kan nanti aku dikira main-main nih kalau pakai kursi roda, tapi Bang Alvin yang menunjukkan begitu sederajatnya beliau sama Agus ya, dan apa yang dirasakan Agus itu yang dirasakan Bang Alvin sekeluarga. Nah, karena ini saya di rumah sakit ini Bang, bagus banget, saya kira hotel. Bintang 5 ini Bang. Tiap lantai kamar mandinya bagus-bagus semua, standar internasional. Jadi toiletnya itu nggak ada lagi yang ketinggian begini, ada yang sampai begini, ada yang panjang sampai di bawah. Ya, jadi saya senang banget dan dokternya juga ramah-ramah. Pelayan-pelayan di sini banyak relawan-relawan. Nah, kalau kalian mau relawan, jadi relawan nggak digaji tapi di sini. Itu mereka udah orang-orang kaya yang ingin mengabdikan dirinya untuk melayani orang-orang seperti ini. Jadi sudah senior, udah tua-tua, mereka dari berada di rumah, di sini jalan juga olahraga gitu. Baik, terima kasih Rumah Sakit Bunda Suci dan terima kasih Bang Alvin. Agus, jangan boleh lagi bilang Agus sedih, Gus ya. Saya kalau jalan di mall orang teriakin saya Agus sedih gitu. Jadi Agus harus gembira Gus ya. Agus. Ya, simpel kok. Masa pengen lihat Novi atau lihat tim Sumargo? Gus, gimana rasanya kemarin sudah dapat perhatian dari Kemensos dibawakan gua, sekarang sama Bang Alvin dapat donatur dari Kepala Naga, seperti apa nih? Bang, kita wawancara tidak kita aja betul si bos lagi buka kantor cabang di sini. Terima kasih yang dari sana. Bentar, satu kali lagi ya, satu lagi. Gimana nih? Bentar. Iya, sebentar. Gus, gimana kemarin dari Kemensos dapat perhatian dikirimin buah biar Agus sehat, kan kondisi lagi sakit, dan juga sekarang dari Bang Lim gimana nih untuk menjembatani dari Kepala Naga untuk biaya perobatan Agus? Ya alhamdulillah banget lah gitu, seneng banget aku rasanya, itu rezeki dari Allah semua. Pokoknya kita semangat, Agus nggak sendirian Gus, senang Gus. Ekonomi keuangan nggak ada masalah kok, ya kan? Makin banyak membantu. Yang benar kok. Walaupun Denny Sumargo ataupun si Novi ngejelek-jelekin Agus, nggak ada, makin banyak yang bantu. Gua ke rumahnya, foto dindingnya langsung berubah catnya hari ini. Foto kasurnya ada yang ngirim kasur, lebih besar diganti lagi, nggak ada masalah kok. Banyak yang sayang sama Agus. Satu hal yang patut digaris bawahin ya. Oke. Manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang nggak berdosa. Ya, jangan hanya karena melihat kesalahan sedikit Agus, terus kita harus benci Agus dan semua orang nyerang Agus. Jangan seperti itu. Bayangin kalau kalian salah satu hal terus diserang rame-rame sama netizen, bagaimana kalian di situ? Ya, jadi yang namanya kita mau bantuin orang, walaupun orang itu berdosa, walaupun orang itu salah, ya kan? Ya kita bantu ikhlas aja untuk kepentingannya mereka, gitu loh. Jadi jangan berpikir, wah kok bayar utang nih, kok buat bayar ini, buat bayar itu. Namanya kita ngasih uang misalnya ke masjid atau ke gereja kan, kita ngasih buat Tuhan. Dia bilang, loh kok dibuat makan sama pendeta? Ya gue mau minta duit gue balik, mana bisa. Udah, pokoknya siapa yang minta uang, minta balik lagi, donatur itu namanya maling juga, pencuri maksud saya. Jangan maling teriak maling ya, oke? Ya siap. Pamit dulu ke dokternya. Udah. Buat gambar. Udah nggak boleh, udah tidur buat Agus. Betul kan? Aneh gitu. Dia mau digugat apa? Dia mau gugat uang mereka balik. Iya, mereka kasih duitnya dia kagak mau. Kembaliin. Coba. Harusnya kan orang kalau uangnya nggak ada boleh gugat. Ini uangnya sama Novi.
Informasi nih Bang Bahar Iya. ya, ketika saya bikin video itu, Iya. donatur pada ngomongin saya juga. Iya. Tapi mereka nggak minta duit mereka balik. Mereka justru bingung, dia bilang, saya nyumbang nggak banyak Pak, kata dia. Iya. Tapi saya ikhlas, saya bingung, itu kok yang teriak siapa? Malah ngomong Iya. itu donaturnya. Yang menunjuk Pablo menjadi kuasa donatur, selamatkan donatur. Apa sih? Aneh gitu. Kalau Selamatkan masalah donatur. donatur, uangnya saya udah ada. Uangnya ada, donatur. Uang lu di Nopi 1,3 miliar. Ah. Uang untuk menggantikan uang kamu ada di Bang Alvin 1,3 Iya. miliar. Terus kurangnya apa? Mau masuk TV, mau ketemu mediasi sama Farhan Abbas. Yang dibilang saya mau pansos malah Bang. Alvin Lim mau pansos. Kalau Bang Alvin ini aku tahu dari awal, orangnya tulus. Nggak tulis, jadi nggak catat. Kan luar biasa. Cuman kita pengen lihat donatur-donatur yang memberi kuasa. Nanti lu datang ya donatur kalau gugatannya. Kita akan kirim lawyer-lawyer magang aja nanti ke sana sidang. Pengen lihat foto mukanya, mana itu yang takut dan mau mengalihkan sumbangan bukan buat Agus. Ya, Ini terlalu merepotkan. Indonesia diperrepot nih Bang. makanya. Saya tuh hanya menjawab pertanyaan apakah betul Agus menghabiskan uang? Apakah betul Agus sudah membagi-bagi uang? Enggak, uangnya ada di Nopi. Bang Alvin tuh udah lihat kan mungkin transfer 1,3 miliar mana? Iya, udah. Bang, jadi ini tadi di dalam apa kata dokter? Jadi gini, Bang Alvin ini menyiapkan fasilitas bersama dengan Yayasan Bunda Suci. Nah, jadi di sini memang ada beberapa dokter yang belum ada di rumah sakit ini. Tapi bukan hanya masalah dia meyakinkan bahwa rumah sakit ini bisa membuat Agus sempurna operasi. Karena di sini hanya ada dokter retinanya, tapi yang korneanya nggak ada. Nah, setelah dibaca hasil dari kemarin, Ya. ya disarankan untuk melaksanakan operasi itu. Nah, kalau Agus mau ke Singapura, biaya ditanggulangi sama Bang Alvin, nggak ada masalah. Agus juga ada biaya, Bang Alvin ada biaya, Singapura juga ada biaya, semua ada biaya. Jadi kita ini Bang Alvin nggak kesulitan uang, Iya. hanya kita dipersulit, uang udah diambil, digugat, dilaporin pidana. Ya itu kita mau lihat, aku mau lihat. Kumpulin 1.000 pengacara lawan Agus pidana, 2.000 pengacara lawan perdata, lawan. Baiklah, maka dapat kita simpulkan Hotman Paris sindir balik Alvin Lim yang dukung Agus Salim nebeng top kok lewat kasus receh. Hotman Paris tak tinggal diam setelah harta kekayaannya disindir oleh Alvin Lim ketika membahas soal kisruh uang donasi untuk Agus Salim. Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya pun menyindir balik Alvin Lim tidak tahu malu karena nimbrung kasus uang donasi Agus Salim yang dianggap receh. Hotman Paris juga menegaskan bahwa dirinya memang hanyalah anak desa, tetapi mampu menjadi seorang pengacara kondang di ibu kota Indonesia. Hotman bukan anak kepala naga, Hotman adalah anak desa, namun Hotman sudah menaklukkan ibu kota meskipun anak desa, ujar Hotman Paris pada unggahannya Sabtu 30 November. Selain itu, pengacara kondang ini juga menyindir Alvin Lim yang pernah masuk penjara akibat memalsukan KTP. Hotman tidak pernah masuk penjara karena memasukkan KTP untuk klaim asuransi, memalukan katanya. Hotman Paris juga mengatakan bahwa dirinya tak pernah membuat mertua stres sampai meninggal dunia akibat ulahnya. Istri Hotman hanya satu, Hotman tidak pernah menceraikan istri. Mertua Hotman tidak pernah meninggal karena stres melihat bagaimana anak perempuannya diperlakukan, katanya. Yang 3 anak itu mengatakan ada orang yang sudah membuat mertuanya stres sampai meninggal dunia karena menceraikan istrinya. Ada mertua yang meninggal karena melihat perilaku menentunya terhadap putrinya dan akhirnya putri diceraikan dan menikah lagi dengan istri kedua. Jadi mertua Hotman bahagia tidak meninggal gara-gara kelakuan mantu, jelasnya. Tak hanya itu, Hotman Paris mengatakan dirinya juga tak pernah mengaku sebagai orang hebat, melainkan orang lain yang mengakui kehebatannya. Saya tidak pernah mengaku jadi orang hebat, tapi orang memuji prestasi Hotman karena melihat hasilnya. Inilah hasil anak desa, bukan anak kepala naga, katanya. Hotman Paris lantas mengunggah beberapa fotonya semasa muda ketika merintis karir sebagai pengacara, tetapi kenalannya sudah kolong-merat. Pada unggahannya itu, pengacara kondang ini seolah sengaja memanas-manasi Alvin Lim agar semakin iri dengan kesuksesannya. Ngapain nebeng top di kasus receh? Hati dan perbuatanmu berbeda. Ayo intip terus kesuksesan Hotman Paris
Biar kamu stres, ini bukti pengacara kepala 100 naga. 2 bule itu direksi Kantas Harlines tahun 88 di sini deh. Jelasnya. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.